Saya jadi bangga gitu Pak bahwa ada organisasi kemasyarakatan yang bergerak di dalam pembinaan mental kepribadian untuk kewaspadaan. Tugas menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu tugas besar, tugas panjang, dan tugas yang enggak untuk selesai hari ini, untuk terus generasi ke generasi. Rumah Kebangsaan Pancasila ini kan menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Kota Depok. Saya berharap juga organisasi-organisasi kemasyarakatan apapun berperan di kehidupan masyarakat. Salah satunya di kawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional merdeka. Oke, balik bareng Kang Hari. Hari ini saya di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila dan spesial hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena hari ini kita berkunjung dan pengen ngobrol-ngobrol bareng di Badan Kesatuan Kebangsaan Politik di Kota Depok, dan sudah hadir di tengah-tengah saya ada Bapak Kepala Badan yaitu Bapak Dr. Andes Abdurrahman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik, panggil aja Abra. Oh Abra, oke. Pak Abra ya. Abdurrahman. Dan satu lagi kita juga ditemenin sama dari Bendahara Umum Rumah Kebangsaan Pancasila ada Pak Yanto. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, biar gak kaku kita santai aja kali ya Pak ya. Kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai dan hari ini Rumah Kebangsaan Pancasila sengaja berkunjung ke sini karena kita pengen juga banyak belajar sama teman-teman Bakes Bangpol karena memang salah satu institusi di SKPD ya pemerintahan yang memang berkaitan sama wawasan kebangsaan dan pas banget nih sama Rumah Kebangsaan Pancasila yang memang concern di bidang kebangsaan. Oke, biar santai aja kita ngobrolnya relax aja begitu ya Pak Abra ya. Oke, Pak Abra izin ada Instagram, TikTok dan channel itu aja biar nanti kita share aja kali ya gitu. Oke, saya panggilnya Pak Abra Pak Abra aja ya. Pak Abra mohon izin nih, boleh sharing nggak ke kami tentang apa sih visi misinya Bakes Bangpol Kota Depok dan versinya Bakes Bangpol itu dalam menyiarkan wawasan kebangsaan biar kita juga belajar gitu ya Pak Yanto ya terkait bagaimana sih caranya juga kita akan bisa menyiarkan tentang wawasan kebangsaan. Nah versinya Pak Abra gimana nih sebagai kepala badan? Terima kasih Kang Hari. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya menyampaikan salam toleransi. Siap. Ya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Abdul Rahman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, Kang Hari. Siap. Gitu. Jadi alhamdulillah sejak tanggal 31 Desember 2021 kantor Kes Bangpol Kota Depok naik status nih. Menjadi badan. Ya, Badan Kesatuan Bangsa. Ini artinya kalau di ASN itu eselon 3 menjadi eselon 2. Jadi kedudukan badan itu setaraf atau setingkat dengan dinas. Kita ada badan, kemudian ada sekretariat, ada kesatuan Pol PP. Kasat Pol PP. Nah, itu di eselon 2 di Kota Depok. Terkait yang visi misi daripada Kes Bangpol, seperti kita ketahui bahwa Depok mempunyai visi kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Lalu diturunkan menjadi misinya nih. Misinya di Kota Depok. Nah, kita cantolannya misi ketiga yaitu mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya, berbasis kebinekaan dan ketahanan keluarga. Nah, ini bicara kebinekaan nih. Kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan secara struktur ke atas nih, kita ini ada namanya urusan pemerintahan kan. Ya, urusan pemerintahan itu secara garis besar dibagi 3. Ada urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum. Nah, Kes Bangpol mengemban amanah nih di urusan pemerintahan umum. Gitu, yang meliputi tadi
gitu. Tugas-tugas Kesbangpol itu salah satunya adalah di wawasan kebangsaan. Cocok nih dengan Kang Yanto yang di rumah kebangsaan. Karena rumah kebangsaan Pancasila ini kan kemarin ya kita sering berdiskusi nih menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Kota Depok. Nah, saya ngucapin terima kasih nih Pak Yanto dan saya berharap juga organisasi-organisasi kemasyarakatan apapun peran dan maksud tujuan sesuai dengan ADART-nya berperan di kehidupan masyarakat itu. Gitu, salah satunya di wawasan kebangsaan. Nah, ini sekilas dulu ya, Kang Heri. Nah, kita santai nanti ditanya. Iya. Ini bukain dulu. Betul. Memang kalau ngobrol sama pejabat tuh gitu ya, lengkap banget gitu. Tapi keren banget dan ini jadi wawasan buat kita juga. Nah, Pak Yanto, kan kita juga paling tidak kan kita harus bersinergi ya Pak ya. Walaupun memang kita tahu sendiri ya, Rumah Kebangsaan Pancasila itu kayak satu organisasi masyarakat yang memang mandiri. Kita juga ya salah satunya kita punya beberapa lah unit-unit usaha untuk mengembangkan organisasi kita sendiri. Nah, Pak Yanto bagaimana sih perasaannya terkait apa yang sudah Pak Yanto dalam hal ini Rumah Kebangsaan Pancasila kerjakan dan bagaimana mau bersinerginya dengan sahabat-sahabat? Kang Heri pagi-pagi udah nanya perasaan. Luar biasa. Tapi perasaan kita bahagia kan di Kesbang. Luar biasa. Ya, gimana Pak? Ya Kang Heri, yang jelas ini menjadi sebuah penghormatan, sesuatu yang membanggakan bagi kita. Bagaimanapun juga kita sebagai anak bangsa, kalau kita ikut serta ambil andil gitu bagian dalam menanamkan wawasan kebangsaan, pada dasarnya ini kan tanggung jawab kita bersama. Setuju. Tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Nah, dalam hal ini RKP memang untuk mewujudkan itu tentu kan harus ada lembaganya, ada organisasinya. Jadi supaya jelas kita menjalankan peran-peran dan tanggung jawabnya itu. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Memang kita harus bersinergi dengan siapapun, dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga terkait termasuk dengan Kesbangpol. Karena memang kita harus berjalan bersama karena tugas menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu tugas besar, tugas panjang dan tugas yang enggak untuk selesai hari ini. Untuk terus generasi ke generasi sampai kita menghendaki negara dan bangsa ini tetap ada yang seperti itu. Nah, hari ini ya alhamdulillah kita di Rumah Kebangsaan Pancasila ya banyak cara lah, banyak teknis untuk bisa bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Karena memang kita concern utamanya itu sih Kang Hari. Concern utamanya itu di nation building, khususnya bertumbuh di nation character. Bagaimana memastikan nilai-nilai khususnya nilai-nilai Pancasila itu betul-betul manifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau di Kesbang sudah Widya Iswara Pancasila ini. Nah buat satu lagi Pak Yanto, Pak Abra. Jadi mungkin sahabat-sahabat dari Rumah Kebangsaan Pancasila kayak bertanya gitu, kayak memang ada ya dinas namanya Bakesbangpol. Nah kebetulan nih, ya kan kita mungkin ada aja ya Pak ya yang memang belum mengenal. Nah sekarang kita akan mengenal lebih dekat apa sih itu Bakesbangpol dan apa tugas pokok dan fungsinya. Ini yang ngomongnya langsung Bapak Kepala Dinasnya nih. Bapak Kepala Badan, maksudnya Bapak Kepala Badan. Gimana Pak? Gini Kang Ari, jadi dalam struktur organisasi pemerintah Kota Depok. Nah kita ini memang menjadi salah satu namanya OPD. Organisasi Perangkat Daerah. Jadi organ-organ teknis pembantu daripada wali kota atau orang biasa sebut juga SKPD. Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Nah, itu terdiri dari sekretariat daerah. Ya, itu pimpinannya namanya Pak Sekda. Itu di bawahnya ada kepala-kepala bagian. Gitu. Itu yang langsung menangani keTU-an daripada protokol pimpinan. Di situ ada asisten, staf ahli di pemerintahan. Itu satu organisasi tersendiri. Nah, kemudian ada yang namanya badan. Badan itu ya salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada Bapeda Kang Hari. Nah, Badan Perencana tuh. Kemudian ada Badan Pemberdayaan
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM, itu badan juga. Lalu ada Badan Keuangan Daerah yang mengelola keuangan nih, Badan Keuangan Daerah. Kemudian di samping badan ada dinas teknis yang melaksanakan urusan teknis, dari mulai dinas kesehatan pendidikan sampai dinas pertanian kita juga ada gitu. Di samping itu juga ada sekretariat dewan yang mengurusi kesekretariatan dewan, sekretariat dewan DPRD. Nah, kemudian ada satuan, setingkat satuan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau kita sebut Satpol PP. Nah, ini semua adalah perangkat daerah. Khusus untuk di Badan Kesbangpol sendiri yang tadi saya sebutkan 2021 naik status menjadi badan, di dalam struktur organisasi kita punya ada sekretaris badan, sekban, dan ada 2 bidang politik dalam negeri dan bidang wawasan kebangsaan gitu. Nah, tugas wajib yang membantu Pak Wali Kota dalam urusan bidang kesatuan bangsa dan politik gitu. Keren ya. Nah, lebih spesifiknya itu mengerjakan di bidang apa tuh Pak kalau Bakesbangpol ini Pak? Ya, lebih spesifik tadi. Kalau dari garis umum ini kita mengemban amanah mengurusi pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum itu urusan ya yang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi kondusif. Ya kan? Jadi menciptakan kondisi situasi terbebas dari ATHG. Ancaman, tantangan, gangguan, hambatan. Nah, menciptakan kondisi ini tadi yang dikatakan Bang Yanto tidak bisa sendiri, perlu sinergi, perlu kerjasama. Karena bagaimana kita mau bisa tenang? Teman-teman misalkan dari dinas-dinas teknis yang mengerjakan di bidang pengairan, di bidang perumahan bisa bekerja kalau situasi dan kondisinya kita tidak terpelihara. Gitu. Nah, itu menjadi bagian dari tugas kita. Nah, salah satunya ada di bidang politik dalam negeri yang membidangi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, di tahun 2023 kita memang ada 6 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang ada di Kesbangpol. Contohnya misalkan kita mengadakan kemah pemuda lintas agama, kemudian dialog publik peran tokoh agama dalam kesatuan bangsa, ya kan? Ada lagi jambore kebangsaan. Ini judul ya, sub-sub kegiatan namanya, nanti isinya kita bisa kulik lagi. Tapi itu semua ya kan termasuk juga intelijen, gitu. Karena walau bagaimanapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat diperlukan oleh wali kota ketika kita menjadi mata dan telinga beliau. Kasarannya begini dah Bang Hari. Kalau Kang Hari wali kota nih, pagi-pagi nanya sama Kesbang, kondisi Depok hari ini bagaimana? Kan dulu kan laporannya, siapa kondisi Depok aman terkendali, ya kan? Nah, ini menjadi apa namanya, menjadi pegangan gitu Bu Wali Kota. Pak, hari ini rencana ada demo di sini gitu. Misalkan Pak, ini dari laporan cuaca ada ini sehingga Bapak perlu Pak. Nah, itu. Gitu. Jadi situasi kondisi yang kita laporkan per hari ini kita tidak ada berhentinya. Gitu. Sementara di dalam Badan Kesbangpol ini kita perlu banyak gitu stakeholder yang ada di Kesbangpol. Contoh ada organisasi mandatory misalkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu langsung di bawah kita. Kemudian juga ada FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, dan ada lagi PPWK, kemudian ada lagi FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Informasi-informasi itu yang kita tangkap dari masyarakat harapannya masuk kepada Kesbangpol, lalu kita olah, kita laporkan kepada pimpinan yang sifatnya akurasi dan kecepatan. Gitu. Tapi kalau informasi yang datang kemudian kita bilang itu berita Pak, sudah terjadi. Nah, ini yang tantangan berat kita di sini. Ini untuk informasi. Nah, selain juga tadi yang disampaikan bagaimana menanamkan rasa cinta
rasa wawasan kebangsaan, nilai patriotisme kita terhadap bangsa. Kayak kemarin nih kita menyelenggarakan upacara peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember. Kita juga punya pasukan namanya Pasukan Bela Negara. Nah, ini adalah kumpulan dari generasi muda yang ya pasalnya kalau dibelah dadanya udah merah putih. Ya bukan Argentina. Argentina kemarin juara dunia. Insya Allah gitu kan. Nah, ini kolaborasi gitu kan. Dari hampir 2,9 juta warga Kota Depok ini kita vaksin mereka. Kita vaksin mereka dengan wawasan kebangsaan, dengan nilai-nilai luhur Pancasila, ya kan, dengan paham-paham yang mereka juga harus tahu apa itu radikalisme, apa itu terorisme. Nah, tugas-tugas kita seperti itu luas banget kan, karena betul. Kesbangpol ini mengemban amanah untuk menciptakan situasi dan kondisi. Ya, jadi kalau bahasanya dari ujung kaki sampai ujung rambut kita urusin, gitu. Tapi kita bukan dinas teknis juga, perlu kolaborasi, perlu kerjasama, termasuk juga kerjasama dengan instansi vertikal. Instansi vertikal dalam hal ini ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, Pengadilan, dan semua instansi yang ada di Kota Depok. Nah, ini kita ramu menjadi forum komunikasi pimpinan daerah. Nah, sehingga ya ini aja kalau saya ngomong kelihatannya rukun banget ya. Nah, rukun banget gitu. Enak kebersamaan emang itu. Nah, termasuk juga Rumah Kebangsaan Pancasila ini saya jadi bangga gitu, Pak. Bahwa ada organisasi kemasyarakatan yang bergerak di dalam pembinaan mental kepribadian untuk kewawasan kebangsaan. Karena kalau dilihat nggak profit ini Kang Hari. Profitnya di yang lain. Nah, ada ya, ada ikutannya ya, ada endorse-nya ya. Bukan berarti kita nggak itu dong. Jadi kita tetap sejalan antara ekonomi dan konservasi. Nah itu semua kan simultan, sinergis, kita bergerak bareng-bareng, ya kan, tanpa menghilangkan daripada idealisme RKP untuk mewujudkan tadi yang Pak Janto katakan kan. Oh, saya jadi banyak ngomong. Ini kan informasi buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang terutama yang ada di Kota Depok juga kan makin ngerti ternyata tadi ya. Jadi Kesbangpol adalah mata dan telinganya pemerintah Kota Depok dalam hal ini. Artinya selain ada TNI, Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya yang juga menjaga kekondusipan daerah Kota Depok dalam hal ini, juga ada peran Kesbangpol yang juga paling tidak kalau kita bilang bertanggung jawab atas ketentraman, kerukunan, seperti itu ya Pak ya. Dan bukan hal yang biasa-biasa aja, karena kan memang membangun karakter building itu ya kita rasakan ya. Pak Yanto seperti apa dan bagaimana. Sekarang Pak Yanto boleh cerita dong tentang program-programnya Rumah Kebangsaan Pancasila yang juga mungkin sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila khususnya di Kota Depok pengen tahu juga. Sebelum cerita, saya pernah ngelihat nih salah satu contoh kegiatan waktu kita di Sentul ya, melihat kegiatan Rumah Kebangsaan. Saya jadi tertarik juga. Artinya program-program bisa nanti kita ya kan, kolaborasikan. Iya Kang Hari. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kalau untuk masalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini kan memang perlu kreatif dan inovatif ya, apalagi ya kalau kita menghadapi generasi milenial zaman sekarang kan, ya kan. Saya bilang kita harus juga bisa menyesuaikan mereka hidup di zaman yang seperti apa hari ini kan gitu. Karena kan biasanya kan paradigmanya kalau kita ngomong kebangsaan ya orang mungkin males kan, pasti ini pasti ngomong sejarah bla bla kan begitu. Iya. Jadi orang udah apatis hal seperti itu. Ini kalau kita nggak kreatif, kita nggak inovatif, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mengincar, tapi mereka senang, mereka bisa dapat, mereka masuk dengan cara berpikirnya mereka, cara pandang sesuai dengan zamannya. Nah ini kan butuh kreativitas ya. Dan untuk dapat itu memang kita perlu apa istilahnya? Ya kita harus bahasanya kita harus ikro. Membaca keadaan, baca dulu keadaannya. Jadi sebelum kita mengeluarkan apa-apa yang kita mengeluarkan, kita harus tahu dulu masalahnya. Baca keadaan Kang Hari. Siap. Keadaannya kayaknya haus. Terima kasih. Ya kan?
Luar biasa. Oke. Nah hari ini salah satu yang menjadi program kegiatan kita ya. Iya. Itu adalah bagaimana sebenarnya ini kan kalau kita ngomong bagaimana wawasan kebangsaan hari ini yang menjadi tantangan kita, bisa dibilang generasi milenial kita hari ini tuh udah mulai wawasan kebangsaan udah mulai luntur. Udah mulai jauh mereka. Mereka dijauhkan oleh apa? Dijauhkan oleh teknologi juga, oleh arus budaya. Adanya medsos apa segala macam. Dan mereka juga mendapatkan sesuatu dari situ. Pertanyaannya, iya kalau itu positif, iya kalau itu baik. Karena yang namanya apa istilahnya transbudaya kan dengan era digital globalisasi seperti ini siapa sih yang bisa ngebendung? Semua bisa masuk. Betul. Ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya banyak. Maka tantangan kita itu sebenarnya luar biasa. Di satu sisi mencegah bagaimana kita menanamkan sumber daya manusia, tapi di sisi lain juga mencegah arus dari luar yang ya kan yang tidak bisa kita bendung. Nah, makanya kita memang umpama kayak kita ngomong salah satunya pengaruh medsos ya. Itu kan nggak bisa kita hindari. Semua orang sudah hampir menggunakan itu semua dan semua lapisan, semua kalangan kan. Nah, itu kalau kita nggak ikut masuk di situ mengisi gitu, ya mungkin ya banyak lah program-program yang bisa kita ini kan, bisa TikToknya, bisa channel YouTube-nya, bisa. Cuman yang memang berisi menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kita kemas sedemikian rupa sehingga itu menjadi tontonan, tuntunan juga. Jadi, bukan ya tuntunan yang menarik. Cara kreatif ya Pak yang menyajikan gitu. Ini tantangan bukan kita buat ini ya tim kreatif. Tapi sama-sama Rumah Kebangsaan Pancasila memang kami Rumah Kebangsaan Pancasila udah agak lama juga sih sebetulnya berkolaborasi sama beberapa instansi terkait, salah satunya sama Bakesbangpol Kota Depok, bahkan dari zamannya Kesbangpol kantor masih zaman kantor kita sudah bersinergi dan ya sama teman-teman FPK-nya sama teman-teman FKOB-nya. Nah, kebetulan mohon izin Bapak kan hari ini baru ya setelah badan satu tahun ini langsung kita ajak nih ke tempat kan ngomong-ngomong kreativitas dong. Iya, betul. Makanya kita juga punya satu wahana ya Citra Alam Riverside itu yang kita ajak langsung Bapak. Jadi itu salah satu unit usaha RKP ya kan, salah satu luar biasa. Kita ada banyak salah satunya itu. Ada banyak ya. Ada banyak. Ya karena gini kan istilahnya ini kan dakwah kita lah ya terkait menanamkan kebangsaan, tapi juga tetap yang namanya anggap aja ini perjuangan lah. Betul. Tapi yang tetap yang namanya perjuangan kan pasti butuh pengorbanan, butuh biaya, butuh operasional supaya berjalan kan begitu. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Jadi suatu sisi misi dakwahnya tetap berjalan kan, tapi di sisi lain ya dapur kita, operasional kita tetap. Nah itu tuh kita saya ingat waktu itu kata-kata ketua RKP bahwa beliau mengatakan ke saya, Kang Hari, Pak, kami ini organisasi kemasyarakatan yang nggak butuh biaya sebenarnya, bisa cari sendiri dengan unit usahanya. Nah ternyata saya lihat sendiri kan itu tempat untuk karakter building wahana karakter building di Sentul itu. Iya. Kita ada program yang menarik yang hari sekarang itu kita apa itu? Namanya Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Apa kabar? Jadi program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot itu juga salah satu upaya kita untuk mengkoneksikan kembali nih generasi bangsa dengan sejarah bangsanya. Karena kalau kita ngomong bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kalau kita hanya sodorin tulisan, artikel tentang sejarah-sejarah dan sebagainya, mereka pasti sudah. Sebentar Pak Eto. Napak Tilas itu kan kita jalan kembali gitu. Betul. Iya. Jadi melalui program ini kita mau coba ajak mereka untuk ayo kita kembali ke di mana peristiwa terjadinya sejarah bangsa kita itu dulu seperti apa. Betul. Karena beda ya ketika kita langsung kita ajak mereka ke tempat situ, ada sensasi tersendiri. Oh dulu tuh begini loh bangsa Indonesia, prosesnya itu begini, sehingga kepribadian kita menjadi seperti ini tidak tahu-tahu seperti itu. Kepribadian ini dibentuk oleh sebuah sejarah, maka kita harus tahu sejarahnya. Kalau kita nggak terkoneksi dengan sejarahnya, kita nggak tahu bagaimana proses kepribadian bangsa itu terbentuk. Mereka harus kenal dari akarnya. Tentu kita dalam hal ini juga harus sejarah yang memang valid, yang benar.
karena sejarah yang juga banyak kan, harus yang benar gitu. Salah satunya kita ada 4 titik Pak Kaban yang kita eksplor di sana itu. Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda. Ya, ini yang ada di Jalan Keramat Raya. Iya, gitu. Ini salah satu mungkin belum tahu nih. Kenapa kita ajak kemari ya? Karena memang kita supaya anak bangsa itu tuh, oh dulu proses terjadinya bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Terbentuknya kejadian bangsa Indonesia itu seperti apa? Pasti ada sejarahnya. Pasti ada kejadiannya. Sehingga harapannya bukan masalah kemudian jadi tahu sejarahnya Pak Kaban. Saya kira kalau masalah tahu sejarah orang udah pada tahu. Tapi yang penting yang kuncinya adalah bagaimana kita bisa ngambil sejarah, nilai sejarah, pelajaran dari sejarah itu apa sih yang bisa kita ambil? Nilainya, pelajarannya. Apa yang menyebabkan mereka bisa bersatu? Nah, artinya nilai persatuan itu menjadi penting. Tanpa ada persatuan kita nggak jadi apa-apa. Nggak bisa kita begini gimana sekarang menjaga itu? Dan ini tetap dibawa. Ya kan, bahwa ternyata untuk bersatu juga bukan sesuatu yang sederhana. Bagaimana dulu para founding father kita, para pahlawan kita harus mampu menanggalkan egonya, harus mampu menanggalkan kepentingan pribadinya untuk sesuatu kayaknya yang itu besar. sangat-sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Bagaimana tadi Pak Yanto bilang kehidupan kita udah dipisahkan nih dengan mungkin anak-anak generasi kita kayak hidup sebagian besar hidup di dunia maya ya. Ya mereka lebih mementingkan viral. Viralitas daripada kualitas kayaknya ya. Nah, ini kan cara menanamkan kualitas sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi memang program Napak Tilas Kebangsaan on the spot ini adalah salah satu wujud kreativitas kita dalam menanamkan wawasan kebangsaan, bagaimana kita mencoba mengkoneksikan ya anak-anak muda dengan sejarahnya, karena kita langsung aja ke Museum Sumpah Pemuda di mana embrionya bangsa Indonesia pernah ada di 28 Oktober 1928. Lalu kita setelah itu kita ajak ke Tugu Petir, Tugu Proklamasi, bagaimana itu perjalanan 17 tahun keramat perjalanan bangsa Indonesia. Nah, di situ diceritakan lalu apa sih bawa nilai spirit apa itu yang penting, bukan hanya ya merdeka, apa yang karena ini yang harus tetap dibawa. Nah, jadi langsung visual mereka turun langsung, bukan lewat langsung ke titik-titik sejarah. Jadi memang testimoninya setelah kita angkatan ke-7 kalau tidak salah besok ya. Sudah angkatan ke-7. Jadi kalau testimoni mereka jadi kayak lebih paham dari siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Kayak gitu. Nah, ya, artinya gini, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kami hadir ke sini ke Bakes Bangpol, paling tidak ini wujud kita anak-anak bangsa untuk bersinergitas. Pak Abra dalam hal ini di kepemerintahan, di government, kami juga di kemasyarakatan, kami lebih ke menyatakan kepada teman-teman sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kami ada di sini sebagai anak muda yang akan berjuang berkolaborasi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Begitu ya Pak. Itu kata-kata bangsa Indonesia ini tadi kan salah satu misi kita adalah berwawasan kebinekaan. Jadi hari ini kita harus betul-betul sadar bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sungguh sangat luar biasa besar, sungguh sangat luar biasa kaya, sungguh sangat luar biasa beragam, dan 17.000 pulau yang ada di kita, gitu kan. Di Indonesia ini dengan segala kekayaan dan ragam budaya masing-masing itu bisa bersatu, gitu. Nah kalau bisa bersatu, orang lain ngiri Pak sama kita. Di Arab itu, ya kan, berapa satu bangsa Arab, tapi berapa negara? Kita berapa bangsa Pak? Di Depok saja itu ada sekitar 37 suku etnis yang ada di suku ya, yang ada di Kota Depok. Jadi ini menandakan bahwa keberagaman Kota Depok ini kota yang multi Pak. Gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih gitu atas kolaborasi dari Rumah Kebangsaan Pancasila ini. Mudah-mudahan organisasi kemasyarakatan yang saat ini sudah berbuat, sedang berbuat dan akan berbuat bisa nanti kalau main ke RKP ya Pak ya, studi
banding atau belajar atau nanti kolaborasi kegiatan-kegiatan kita di kepemerintahan ini bisa kita sinergiskan. Siap. Yang jelas tujuannya tadi sama-sama Iya, ya Pak ya. Itu bahwa kata kuncinya adalah membangun satu peradaban ya, di mana kekayaan bangsa Indonesia ini kita munculkan menjadi wujud persatuan dan kesatuan. Ini tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan amanat undang-undang kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, ya kan, untuk kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan. Oke. Gitu. Siap, Pak Yanto, Pak Abra, karena waktu kita juga karena kan kesibukan, bukan apa-apa, sebenarnya pengen ngobrol seharian tapi kan karena kesibukan Pak Abra juga kita memang harus batasi. Jadi kapan waktu kita juga akan mengundang Pak Abra ke studio kita ya Pak Yanto ya, biar ngobrolnya lebih enak lagi gitu. Kalau hari ini karena kita yang berkunjung, terima kasih Pak atas sambutan dan sebagainya. Sekian dari kami, mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua, saya di sini yang ada di studio ini dan juga sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila tergugah untuk tetap membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, paling tidak usaha kita, sinergi kita untuk Indonesia yang sangat luar biasa. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.